Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3932 Upacara Orang Suci. Pikiran Luming tenggelam ke dalam mimpi surgawi Jade dan dia segera melihat siapa yang telah mengiriminya pesan itu. Itu adalah pemimpin Sekte Pedang Kota Berlimpah, pemimpin Sekte Wang. Mata Luming berbinar ketika dia membaca pesan yang dikirim pemimpin Sekte Wang kepadanya. Istana Surgawi akhirnya merekrut tentara surgawi. Luming berkata dengan suara penuh antisipasi. Berita yang dikirim oleh Master Sekte Wang kepadanya adalah bahwa Istana Surgawi akan mulai merekrut prajurit surgawi. 4 istana surgawi telah menyebarkan berita ke alam semesta purba bahwa mereka akan mulai merekrut prajurit surgawi pada hari Yin terakhir dalam waktu 1 tahun. Mengapa hanya ada 4 istana surgawi dan bukan 5? Itu karena istana surgawi kelima tidak pernah merekrut prajurit surgawi dari luar, jadi tentu saja tidak diikut-sertakan. Masih ada waktu setelah setahun. Luming diam-diam menghela napas lega. Berita itu dikirim lebih dari 2 bulan yang lalu. Menurut waktu, masih ada sekitar 10 bulan lagi. Tidak akan terlambat untuk kembali ke Sekte Pedang Kota yang berlimpah setelah menghadiri upacara pengorbanan ras elf. Luming kembali ke kediaman para elf. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Lokasi upacara orang suci ras elf masih di tunggul pohon suci. Pada hari ini, ada lautan manusia di tunggul pohon suci. Banyak sekali elf yang berkumpul. Upacara Sein merupakan acara penting bagi ras elf. Sebagian besar elf yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi akan datang. Mereka tidak akan datang kecuali mereka memiliki misi penting atau berada pada momen kritis terobosan. Saya mendengar Yang Mulia memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan dalam upacara pemujaan suci ini. Iya, aku juga pernah dengar soal itu, tapi udah tanya-tanya sana-sini tapi belum ada yang nyadar. Singkatnya, aku tahu bahwa masalah ini tampaknya sangat penting bagi klan elf kita. Banyak ahli yang sedang menjalankan misi telah dipanggil kembali. Kita tidak perlu berpikir terlalu banyak. Kita akan segera tahu. Di tempat kejadian perkara, banyak orang sedang berdiskusi. Yang Mulia telah tiba, bunuh. Teriakan keras menggema di langit dan bumi, semua mata tertuju ke satu arah. Ke arah itu, sekelompok orang melangkah di udara. Mereka adalah Kaisar Peri Ling Huasou, Ling Yuwei, Ling Huafeng, dan yang lainnya. Luming berada di samping Ling Yuwei. Yang Mulia. Semua peri membungkuk pada Ling Huasuo. Ling Huasuo mengangguk dan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang berdiri. Semua orang berdiri dan banyak mata orang tertuju pada Luming. Siapa dia? Kau bukan peri, tapi kau berdiri di samping Yang Mulia dan Sang Putri. Seseorang bertanya dengan heran. Tidak semua orang memperhatikan mimpi Dewa Jade dan mengetahui yang namanya Penggembala Awan. Banyak orang tidak memperhatikan dunia luar dan belum pernah mendengar nama Luming sama sekali. Itu adalah Mu Yun, tunangan Sang Putri. Apakah kamu tidak mengenalnya? Apa, tunangan Sang Putri? Banyak orang terkejut. Mereka mengamati Luming dengan rasa ingin tahu yang lebih besar, seolah-olah mereka ingin melihat siapa dia sehingga layak untuk Ling Yuwei, salah satu dari 20 mutiara alam semesta. Tentu saja, sebagian besar dari mereka curiga, terutama setelah mengetahui bahwa Luming berasal dari organisasi universal biasa di grup zona bintang laut besi. Mereka bahkan lebih curiga dan merasa bahwa Luming tidak layak untuk Ling Yuwei. Menghadapi tatapan semua orang, ekspresi Luming tidak berubah. Dia berdiri di sana dengan tenang seolah-olah dia tidak terlibat. Dia benar-benar ingin menjauh dari hal itu dan berharap dapat segera mengakhiri upacara pemujaan orang suci secepatnya, kembali ke Sekte Pedang Kota yang berlimpah untuk mempersiapkan perekrutan prajurit surgawi oleh Istana Surgawi. Saya yakin kalian semua sangat penasaran mengapa ini disebut upacara persembahan Santo, bukan? Kata Ling Huasuo. Banyak orang yang penasaran. Dahulu, upacara ini seharusnya disebut upacara pemujaan leluhur. Upacara ini baru disebut upacara pemujaan orang suci ketika pohon suci masih ada. Namun, pohon peri suci itu telah ditebang dan dihancurkan sejak lama. Mengapa itu disebut upacara suci lagi? Banyak elf yang kebingungan. Itu karena, klanku telah memperoleh benih pohon suci lainnya. Suara Ling Huasuo yang penuh semangat menyebar ke segala arah. Suasana menjadi sunyi. Di tempat kejadian, setidaknya ada 1 juta elf, yang semuanya adalah eselon menengah dan atas dari suku elf.
Pada saat ini, mereka semua menatap Ling Huasuo dengan mata terbelalak, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Perlahan, napas berat pun terdengar. Lalu, bagaikan gunung berapi yang meletus, semua emosinya meledak sekaligus. Benih pohon suci, ya ampun, apakah aku salah dengar? Klanku benar-benar mendapatkan benih pohon suci lagi. Apakah ada yang salah dengan telingaku? Aku baru saja mendengar Yang Mulia berkata bahwa dia memiliki benih pohon suci. Aku juga mendengarnya. Ya dewa, apakah ini nyata? Terjadi keributan dan semua elf berteriak tak percaya. Kamu tidak salah dengar. Klanku telah memperoleh benih pohon suci. Ling Huasuo menambahkan. Hampir semua elf gembira, bahkan ada yang melompat. Bangsa elf sekali lagi memperoleh benih pohon suci. Ini adalah berita bagus. Dengan benih pohon suci, itu berarti suku elf akan bangkit kembali. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk kembali ke puncak kejayaan mereka sebelumnya. Ini akan bermanfaat bagi semua peri. Tentu saja, alasan mengapa dia menggunakan kata hampir adalah karena masih ada orang yang tidak senang. Tentu saja, itu adalah Ling Piao dan yang lainnya. Sangsi pohon suci, itu benar-benar benih pohon suci. Bagaimana rasku bisa mendapatkan benih pohon suci? Sudah bertahun-tahun sejak benih pohon suci muncul di klanku. Kali ini, kami benar-benar memperoleh benih pohon suci. Siapa yang melakukannya? Dia adalah pahlawan besar klan kami. Banyak orang berteriak kegirangan. Diam. Tangan besar Ling Huasuo menekan ke bawah, dan suasana segera menjadi sunyi. Bersamaan dengan upacara tersebut, kami juga akan mengumumkan orang yang telah memperoleh benih pohon suci. Kata Ling Huasuo. Banyak orang memperlihatkan ekspresi penuh harap. Setahun yang lalu, klan saya mengikuti ujian benih suci. Saya yakin semua orang tahu tentang itu. Kata Ling Huasuo. Penilaian benih suci. Mungkinkah benih pohon suci diperoleh selama penilaian benih suci? Namun, tidak ada seorang pun dari klan kita yang telah mencapai tingkat ke-8 tanah leluhur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana kita bisa mendapatkan benih pohon suci? Mungkinkah ras kita telah melahirkan seorang anak ajaib yang tak tertandingi yang telah mencapai tingkat ke-8 atau bahkan lebih tinggi? Dari apa yang dikatakan Yang Mulia, itu pasti terkait dengan penilaian benih suci kali ini. Pasti itu. Perkataan Ling Huasuo menyebabkan banyak orang berdiskusi dan berspekulasi. Anda telah menebaknya dengan benar. Benih pohon suci kali ini dibawa keluar dari tanah leluhur selama penilaian benih suci. Ling Huasuo berkata, mengonfirmasi kecurigaan semua orang. Dia benar-benar mendapatkannya saat ujian benih suci. Dari jenius mana dia mendapatkannya? Siapa dia? Apakah dia Hua Wuji atau Ling Kongfei? Atau seorang putri? Semua orang terus menebak siapa yang telah memperoleh benih pohon suci. Mereka telah menebak semua jenius terkuat dari ras elf, tetapi mereka tidak berpikir itu mungkin. Mungkinkah para jenius itu benar-benar melakukannya? Dari awal hingga akhir, tak seorang pun memikirkan Luming. Orang luar dapat memperoleh benih pohon suci. Mereka sama sekali tidak mempercayainya. Bab 3933, Sombong. Banyak elf yang menebak-nebak, tetapi mereka tidak dapat menemukan alasannya. Akhirnya, mereka mengalihkan pandangan mereka ke Ling Huasuo, berharap mendapat jawaban darinya. Ling Huasuo mengangguk dan hendak menyebutkan nama Luming. Pada saat itu, beberapa seberkas cahaya terbang dengan kecepatan tinggi dan mendarat di depan Ling Huasuo. Yang Mulia, ras malaikat sudah ada di sini. Salah satu pria kekar melaporkan. Seorang malaikat, mengapa kau ada di sini saat ini? Ling Huasuo mengerutkan kening. Ekspresi wajah Ling Yuwei berubah jelek. Ling Yuwei menjadi sangat sensitif terhadap klan malaikat sejak dia mengumumkan pernikahannya dengan mereka. Beberapa saat kemudian, Ling Piao dan yang lainnya tersenyum tipis. Ketika mereka melirik Luming, kilatan dingin melintas di mata mereka. Siapakah para malaikat itu? Apakah Kabert sudah datang? Ling Huasuo bertanya. Kalau saja Kabert datang sendiri, situasinya akan sulit. Tidak, ada dua lelaki tua dari ras malaikat. Kultivasi mereka tak terduga. Ada juga dua lelaki muda. Mereka adalah pengikut Gasly. Gasly tidak datang sendiri. Si manusia peri melapor. Alis Ling Huasuo berkerut. Bagaimanapun, ras malaikat adalah salah satu dari 10 ras teratas, dan mereka memiliki istana surga di belakang mereka. Mereka tidak bisa diremehkan. Tidak ada yang bisa diremehkan.
Undang mereka masuk. Ling Huasuo memerintahkan. Di tempat kejadian, banyak elf yang menghela nafas dan merasakan gatal yang tak tertahankan di hati mereka. Awalnya, mereka ingin tahu siapa yang memperoleh benih pohon suci, tetapi sekarang setelah hal itu terjadi, mereka tidak mengetahuinya untuk sementara waktu. Mereka hanya bisa menahan rasa ingin tahu dan menunggu. Ya, beberapa sosok pria kekar itu berkedip-kedip dan meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, beberapa sosok melangkah ke udara dan tiba. Dari kejauhan, terlihat cahaya suci putih bersih yang menerangi langit. Itulah cahaya suci dari ras malaikat. Jumlah malaikat ada 4. 2 malaikat tua dan 2 malaikat muda diselimuti cahaya suci berwarna putih bersih. Tatapan mereka dingin dan arogan saat mereka menatap para elf. Kaisar Peri, hormatku. Salah satu malaikat tua dengan santai menangkupkan tinjunya ke arah Ling Huasuo. Sedangkan 3 lainnya, mereka tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah sudah cukup jika hanya ada 1 orang wakil. Sahabatku dari ras malaikat, mengapa engkau tiba-tiba datang ke klan peri kami? Kata Ling Huasuo. Sangat mudah. Bawa putri elf Ling Yue kembali ke klan malaikat dan nikahi jenius klan kita, Jabert. Kata lelaki tua dari klan malaikat itu. Wajahnya seperti kuda, dan matanya dingin dan tak berperasaan. Dia tampak agak tidak masuk akal. Nada bicaranya seperti sedang memberi perintah. Seolah-olah orang lain harus melakukan apa yang dikatakannya. Wajah Ling Huasuo menjadi gelap. Banyak wajah elf yang menjadi gelap. Jika dia ingin membentuk aliansi perkawinan dengan ras elf dan menikahi putri elf, dia setidaknya harus melakukannya dengan megah, bukan? Dia hanya mengirim beberapa orang ke sini untuk memberitahu mereka dengan nada memerintah, dan kemudian dia ingin membawa pergi putri elf itu. Ini adalah sebuah penghinaan. Putriku Yue tampaknya belum bertunangan dengan Jabert. Bagaimana bisa kau mengatakan bahwa mereka sudah menikah? Kata Ling Huasuo. Kaisar Peri, apa maksudmu dengan ini? Penatua malaikat itu menatap Ling Huasuo, wajahnya muram. Kau sudah mengirim seseorang untuk bernegosiasi dengan Tuan Muda Jabert. Apakah kau akan menarik kembali kata-katamu sekarang? Apakah kau mempermainkan Tuan Muda Jabert, mempermainkan kami para malaikat? Wajah Ling Huasuo agak jelek, dan dia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Sebelumnya, dia ingin menikahi seorang angel, dan dia telah mengirim orang untuk berbicara dengan Jabert, tetapi mereka hanya berbicara sebentar. Itu belum diputuskan secara resmi. Namun, pihak lain mengatakan bahwa dia mempermainkan ras malaikat. Ini bukan masalah kecil. Sekalipun dia kaisar elf, dia tidak mampu membelinya. Ling Huasuo tidak mengatakan apa-apa, jadi malaikat tua itu mendengus dan melanjutkan, selain itu, kami punya alasan lain untuk datang ke sini. Kami di sini untuk membunuh seseorang. Mendengar hal itu, wajah para peri menjadi semakin jelek. Para malaikat tidak hanya ingin membawa pergi putri dari klan elf, tetapi mereka juga ingin membunuh orang-orang di wilayah klan elf. Ini keterlaluan. Apakah dia benar-benar mengira para peri itu hanya sekadar pertunjukan? Siapa yang ingin kau bunuh? Ling Huasuo bertanya dengan suara berat. Siapa Mu Yun? Suara dingin tetua dari ras malaikat terdengar lagi. Dia mengamati sekelilingnya dan tatapannya tertuju pada Luming. Mata Luming berkedip. Dia sedikit terkejut karena orang-orang dari ras malaikat ini benar-benar mencarinya. Anggota ras malaikat lainnya juga sedikit terkejut. Mereka semua memandang Luming. Namun, mereka segera menyadari bahwa kemungkinan besar itu karena Ling Yue. Sebelumnya, Ling Yue pernah berkata bahwa dia akan menikahi seorang jenius dari klan malaikat, Kabert. Namun kemudian, Ling Yue memiliki tunangan bernama Mu Yun, yang menyebabkan banyak keributan. Sungguh mengherankan jika Kabert akan melepaskan Luming. Dia datang untuk mencarinya. Aku Mu Yun. Jelas bahwa dia tidak bisa bersembunyi. Luming dengan murah hati mengakuinya. Mata keempat malaikat itu bagaikan kilat dan dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Bagus sekali. Kau tidak lebih dari seekor semut, namun kau berani menyentuh orang yang menjadi incaran Tuan Muda Jabert. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu, jadi aku akan mengusirmu. Tetua dari ras malaikat yang berbicara dengan acuh tak acuh berbicara seolah-olah dia sedang memandang rendah seekor semut. Begitu dia selesai berbicara, cahaya suci putih bersih menebas Luming seperti pedang dewa. Cepat, sangat cepat, dan juga sangat menakutkan. Bahaya, bahaya yang amat besar. Tubuh Luming langsung menegang. Ia ingin menghindar,
tetapi ia menyadari bahwa ia tidak dapat menggerakkan tubuhnya sama sekali. Tidak peduli seberapa keras ia mengerahkan energinya, ia tidak dapat bergerak. Seolah-olah ia sedang ditekan oleh kekuatan yang tak terlihat. Tidak bagus. Ekspresi Lu Ming berubah drastis. Tetua dari ras malaikat itu terlalu menakutkan. Dia begitu kuat sehingga kemampuannya tidak terbatas. Dia jauh dari apa yang bisa dilawan Lu Ming. Perbedaannya terlalu besar. Dia bahkan tidak bisa melawan. Itu artinya aku akan dibunuh begitu saja. Memang, wanita adalah sumber masalah. Sebuah pikiran terlintas di benak Lu Ming. Cahaya pedang suci hendak mengenai Lu Ming. Jika pedang itu mengenai Lu Ming, dia akan mati tidak peduli betapa misteriusnya tubuh tabunya. Bahkan jika Lu Ming hanya memiliki satu sel tersisa, tidak akan ada gunanya jika dia bisa dibangkitkan. Dengan pedang ini, dijamin dia tidak akan memiliki satu sel pun yang tersisa. Pada saat kritis ini, Kaisar Elf Ling Huasuo mulai bergerak. Seberkas cahaya suci melesat keluar dari tangan Ling Huasuo, menghantam cahaya suci yang dilepaskan sesepuh itu. Tidak ada suara, tidak ada ledakan, dan tidak ada gelombang kejut. Cahaya pedang tetua itu menghilang tanpa suara. Tidak menimbulkan gelombang apapun. Kaisar Peri, apa maksudmu dengan ini? Sang penatua malaikat menatap Kaisar Peri dengan ekspresi dingin. Kamu tidak bisa membunuhnya. Tidak ada seorang pun yang bisa membunuhnya hari ini. Kata Ling Huasuo, Lu Ming telah memberikan kontribusi besar bagi suku elf. Apapun yang terjadi, Ling Huasuo tidak bisa membiarkan Lu Ming terbunuh hari ini. Bab 3934, Tantangan dari Ras Malaikat. Wajah lelaki tua itu muram saat dia menatap Ling Huasuo. Kaisar Peri, apakah kau mencoba menjadikan ras malaikatku sebagai musuh? Aku tidak berani menjadikan ras malaikat sebagai musuh, tetapi Cloud Herder bukan hanya menantuku. Dia juga berkontribusi besar pada ras elf kita. Dengan kehadiranku di sini hari ini, tidak ada yang bisa membunuhnya. Dan mengapa kalian para malaikat membunuhnya? Apa alasan kalian? Kata Ling Huasuo. Sang tetua malaikat tidak tahu harus menjawab apa. Ia tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa si penggembala awan adalah saingan cinta Jabert dan ingin membunuhnya. Itu akan sangat memalukan. Apakah Kaisar Peri benar-benar akan ikut campur? Kata malaikat tua itu. Tidak buruk. Kaisar Peri mengangguk dengan sikap yang tegas dan mendominasi. Lu Ming telah memperoleh benih pohon suci dan itu merupakan sumbangan besar bagi ras elf. Dia tidak bisa membiarkan Lu Ming dibunuh oleh ras malaikat, terutama hari ini. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. Kalian para peri semakin berani. Malaikat tua itu mengangguk berulang kali, cahaya dingin di matanya hampir meluap. Namun, dia tidak berdaya. Sekalipun mereka punya dua orang ahli, itu tidak ada gunanya. Bagaimanapun, klan peri adalah raja dari klan peri, penguasa wilayah di alam semesta. Kekuatan mereka tak terduga, dan mereka jauh dari kata mampu untuk dibandingkan. Bahkan di seluruh ras malaikat, tidak banyak yang bisa menandingi Kaisar Peri. Kaisar Peri ingin melindungi Lu Ming. Beberapa dari mereka tidak dapat membunuh Lu Ming sama sekali. Ling Huasuo tidak berkata apa-apa lagi, tatapan matanya begitu tegas, mengisyaratkan pendiriannya. Bagaimana dengan ini? Pada saat itu, sesepuh lainnya mengirim pesan kepada sesepuh sebelumnya dan kemudian kepada dua malaikat muda. Kedua pemuda dari ras malaikat itu mengangguk, niat membunuh yang dingin terpancar di mata mereka. Salah satu dari mereka melangkah maju dan berkata kepada Lu Ming dari jauh, Mu Yun, kudengar kau sangat berbakat dan memiliki kekuatan tempur yang kuat. Kau dan aku sama-sama termasuk generasi muda. Aku ingin tahu apakah kau berani melawanku. Dia akan menantang Lu Ming. Ling Huasuo sedikit mengernyit. Pihak lain juga merupakan anggota generasi muda. Menantang Lu Ming adalah pertarungan antar generasi muda. Itu adalah pertarungan yang terbuka dan jujur. Dia tidak punya alasan untuk ikut campur. Kalau tidak, kalau sampai tersiar kabar, orang-orang akan mengatakan bahwa dia tanpa sengaja telah ikut campur dalam kompetisi generasi muda dan menindas yang lemah. Para malaikat pasti punya alasan untuk menyalahkan para peri. Jelaslah bahwa yang lebih tua tidak dalam posisi untuk menyerang, jadi dia mengirim yang lebih muda. Dia ingin menggunakan keajaiban generasi muda untuk menghabisi Lu Ming. Ada apa? Kau tidak berani menerima tantangan. Aku hanyalah bawahan Tuan Muda Jabert, dan kau bahkan tidak berani menerima tantangan.
Jika Tuan Muda Jabert bergerak sendiri, dia akan mampu menindasmu dengan satu jari. Malaikat muda itu melangkah maju dan menekan Lu Ming. Aura kuatnya menekan Lu Ming. Orang ini adalah Kaisar Surgawi tingkat pertama. Semua orang dari ras elf memandang Lu Ming, menebak apakah dia berani menerima tantangan itu. Terlebih lagi, banyak orang tidak puas dengan Kaisar Peri. Mereka merasa bahwa Raja Peri tidak boleh menyinggung ras malaikat karena Lu Ming. Sekalipun Lu Ming adalah tunangan Ling Yuwei, dia seharusnya tidak menyinggung klan malaikat. Menyinggung ras malaikat bukanlah masalah kecil. Hal itu akan sangat memengaruhi perkembangan ras elf di masa depan. Klan Peri baru saja memperoleh benih pohon suci, jadi mereka seharusnya tidak menyinggung klan malaikat. Mereka seharusnya berteman dengan klan malaikat dan memberi klan Peri waktu untuk berkembang. Terlebih lagi, penggembala awan tidak melakukan apapun untuk ras elf, jadi bagaimana mungkin dia membuat Kaisar Elf menyinggung ras malaikat demi dirinya. Banyak orang merasa bahwa Kaisar Peri itu salah, tetapi mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang. Beranikah kau menerima tantangan itu? Jika kau tidak berani, cepatlah berlutut dan akui kesalahanmu. Hancurkan kultivasimu dan akui kesalahanmu. Pemuda dari ras malaikat itu terus menyerang Lu Ming. Tatapan matanya mengancam dan jubah putihnya berkibar tertiup angin. Karena kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Wajah Lu Ming tenang saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Dia melangkah maju dan auranya membumbung tinggi ke langit. Ras malaikat menindas orang lain karena mereka kuat. Lu Ming bukanlah orang yang takut pada masalah. Jika yang tua tidak bisa mengalahkannya, apakah dia akan takut pada yang muda? Karena pihak lain ingin menantangnya, dia akan menerimanya tidak peduli dari ras mana dia berasal. Bagus sekali. Kaisar Peri, kau lihat itu. Ini adalah pertarungan antara kaum muda. Penggembala awan sudah setuju. Sekarang, kau tidak punya ruang untuk ikut campur. Malaikat tua itu mencibir pada Kaisar Peri. Sang Kaisar Peri terdiam. Itu adalah pertarungan antar pemuda. Terlebih lagi, Lu Ming telah menyetujui tantangan itu. Dia memang tidak bisa ikut campur. Jia Song, pergi dan ambil kepala Mu Yun. Kembalilah dan temui Tuan Muda Jabert. Kata tetua malaikat kepada pemuda itu. Namanya Jia Song. Jangan khawatir, niat membunuh terpancar di mata Jia Song, dan aura di tubuhnya menjadi lebih kuat. Tubuhnya diselimuti cahaya suci putih bersih, dan tiba-tiba, sayap seputih salju menjulur dari punggungnya. Totalnya ada 3 pasang sayap. Ini adalah malaikat bersayap 6. Sayap malaikat merupakan faktor penting dalam menentukan bakat seorang malaikat. Semakin banyak sayap yang dimiliki malaikat, semakin tinggi bakatnya. Sama seperti cakar naga, semakin banyak cakar yang dimiliki malaikat, semakin tinggi bakatnya. Tentu saja ini tidak mutlak. Dan EBSCP, misalnya, ahli nomor 1 ras naga, naga penghancur hitam Aoqian, adalah naga hitam bercakar 5 yang telah menekan banyak sekali keajaiban. Akan tetapi, ini hanyalah kasus langka. Oleh karena itu, malaikat bersayap 6 sudah merupakan seorang jenius yang sangat mengejutkan di antara para malaikat. Kebanyakan malaikat bersayap 2, sedangkan yang lebih berbakat bersayap 4. Aku akan memenggal kepalamu dengan satu gerakan. Mata Jia Song berbinar, dan sebilah pedang suci berbentuk salib muncul di tubuhnya. Dia memegangnya di tangannya. Pedang salib suci adalah keterampilan rahasia asalnya, yang telah memotong 4 belenggu. Begitu dia selesai berbicara, Jia Song berubah menjadi cahaya pedang putih bersih yang menerangi langit dan menebas leher Lu Ming. Asyik. Pada saat berikutnya, Lu Ming juga bergerak. Seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi embusan angin, terbang ke arah Jia Song. Telapak tangannya seperti pisau, menebas. Dengan suara keras, kekuatan itu menyebar ke segala arah. Cahaya pedang putih bersih yang telah diubah oleh Jia Song bergetar terus-menerus. Retakan muncul di atasnya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kemudian, dengan suara keras, cahaya pedang itu meledak. Tubuh Jia Song terdorong ke belakang, dan darah menyembur keluar ke udara. Keterampilan rahasia asalnya, pedang salib suci, telah meledak. Tidak hanya itu, retakan juga muncul di tubuhnya, seperti porselen yang akan pecah. Ini, banyak orang tercengang. Kaum elit dari ras malaikat ini telah dikalahkan begitu saja. Dia tadi begitu sombong, tapi sekarang dia dikalahkan dengan mudahnya. Hanya sedikit kekuatan ini, ras malaikat hanya biasa saja. Suara tenang Lu Ming terdengar. Di matanya,
Kekuatan Jiasong sebenarnya sangat biasa saja. Meskipun dia hanya seorang kaisar dewa tingkat pertama, kekuatan tempurnya bahkan tidak sebanding dengan Hua Tian dari ras peri. Bab 3935, Malaikat Bersayap 8. Luming pernah bertarung dengan Hua Tian sebelumnya, dia merasa Hua Tian lebih kuat dari Jiasong. Jiasong ini seharusnya hanya seorang jenius biasa dari ras malaikat. Hal ini wajar saja, meskipun ras malaikat sangat kuat dan dikenal sebagai 10 ras teratas di alam semesta, hal itu karena kekuatan dan bakat mereka secara keseluruhan sangat kuat. Tidak semua orang dapat menekan kejeniusan ras lain. Para jenius teratas dari ras lain masih bisa menginjak-injak para jenius dari ras malaikat. Hua Tian merupakan jenius teratas ras malaikat, sedangkan Jiasong tidak. Anda diremehkan oleh Luming, Jiasong merasa malu dan marah. Dia memuntahkan seteguk darah lagi. Kedua lelaki tua dari klan malaikat itu memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Lamo, pergilah. Seorang tetua dari ras malaikat mengirim pesan kepada seorang pemuda lainnya. Lamo adalah nama pemuda lain dari ras malaikat. Lamo mengangguk. Sosoknya melesat dan muncul di hadapan Luming. Aku akan menjadi lawanmu. Kau sedang mencari kematian. Lamo berkata dengan dingin. Cahaya suci yang pekat itu seakan mengubah dunia menjadi putih. Aura yang kuat itu bagaikan gelombang yang terus menekan Luming. Kaisar Dewa tingkat kedua, dan EBSCP, kultivasi Lamo telah mencapai tingkat kedua Kaisar Dewa, satu tingkat lebih tinggi dari Jiasong. Di punggung Lamo juga terdapat sepasang sayap. Ia memiliki total 4 pasang sayap. Ini adalah malaikat bersayap 8. Tidak diragukan lagi, ini adalah sosok yang menakutkan. Kultivasinya lebih tinggi dari Jiasong, dan bakatnya juga lebih tinggi. Kaisar Dewa tingkat kedua menantang Kaisar Semu, sungguh tak tahu malu. Pikiran ini muncul di benak banyak peri. Tentu saja, mereka hanya memikirkannya dan tidak berani mengatakannya dengan lantang. Mereka tidak berani menyinggung para malaikat. Pedang salib suci terbentuk di tubuh Lamo. Dia mengarahkan pedang suci itu ke arah Luming dan berkata dengan dingin, apakah kau berani bertarung? Kenapa tidak? Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Suara Luming sangat tenang. Meskipun pihak lain kuat, dia tidak takut. Kembali ke planet asal ras naga, dia berada di pihak yang berlawanan dengan ras malaikat. Ras malaikat memiliki hubungan yang sangat baik dengan istana surgawi. Mereka memiliki istana surgawi di belakang mereka. Dapat dikatakan bahwa dia harus menghadapi ras malaikat cepat atau lambat. Itu saat yang tepat untuk menyelidiki ras malaikat dan melihat seberapa kuat mereka. Malaikat bersayap 8 dianggap sebagai jenius tingkat tinggi dalam ras malaikat. Lagi pula, malaikat bersayap 10 dan malaikat bersayap 12 sangat langka dalam ras malaikat. Hehe, kata-kata yang besar sekali. Kau sedang mencari kematian, kata Lamo dingin. Dia mengepakkan 8 sayapnya dan tubuhnya seperti cahaya putih saat dia menyerang Luming. Sebelum banyak orang bisa bereaksi, cahaya pedangnya telah menebas Luming. Asyik, Luming juga melancarkan gerakannya. Telapak tangannya bagaikan pisau saat ia menebas. Ledakan. Serangan mereka bertabrakan dengan suara ledakan yang memekakkan telinga. Angin bertiup dan cahaya sein tumpah. Kedua sosok itu mundur pada saat yang sama. Gerakan ini seimbang. Ekspresi Lamo berubah lebih dingin. Dia meningkatkan kecepatannya hingga maksimum dan menyerang Luming terus-menerus. Sinar cahaya pedang putih murni benar-benar menenggelamkan Luming. Luming mengedarkan teknik angin surgawi dan teknik pemisahan utama, meningkatkan kekuatan keduanya hingga maksimum. Dia terus menebas dengan telapak tangannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan mereka terus berbenturan. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar puluhan jurus. Tiba-tiba terdengar erangan teredam dan sesosok tubuh dengan cepat mundur. Itu milik Lamo. Yang mundur adalah Lamo. Masih ada bekas darah di sudut mulutnya. Setelah bertukar puluhan jurus, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia bukan tandingan Luming dan terkena telapak tangan Luming. Dia memuntahkan darah dan mundur. Bukan berarti Lamo tidak kuat. Malah, dia sangat kuat. Meskipun dia hanya berada di level kedua alam Kaisar Surgawi, kekuatan tempurnya pasti dapat dibandingkan dengan Kaisar Surgawi level keempat. Dia bahkan dapat menekan Kaisar Surgawi level keempat yang normal. Namun, tahun lalu, Luming telah menjadi lebih kuat dan dia sangat dekat dengan alam Kaisar Surgawi.
Dia belum mengaktifkan formula karakter perang untuk melipat gandakan kekuatan tempurnya hingga 6 kali lipat dan dia sudah mampu menekan Lamo. Sangat kuat. Apakah kekuatan tempur penggembala awan ini terlalu mengerikan? Ini adalah pertama kalinya bagi sebagian besar elf melihat Luming beraksi. Mereka semua tercengang. Dia hanya seorang kaisar semu, tetapi dia sangat kuat. Itu benar-benar terlalu mengejutkan. Kedua tetua ras malaikat itu memasang ekspresi serius, dan niat membunuh terpancar di mata mereka. Sepertinya kamu biasa saja. Ayo pergi, kata Luming dengan tenang. Dia melangkah maju dan menebas Lamo dengan telapak tangannya yang seperti gunung. Tubuh pertempuran malaikat, tak terkalahkan abadi, mati. Cahaya suci. Lamo meraung, rambutnya yang panjang berkibar. Cahaya suci yang tak berujung mengalir keluar dari tubuhnya. Pada saat itu, tubuhnya tampak telah sepenuhnya berubah menjadi cahaya. Dia telah berubah menjadi perwujudan cahaya dan bukan tubuh dari daging dan darah. Pada saat ini, bakat hebat ras malaikat terungkap. Tubuh tempur malaikat terlahir dengan kekuatan tempur yang menantang surga. Jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan ras biasa. Lamo meningkatkan kekuatan tempurnya hingga maksimal dan menyerang Luming. Bagus. Luming berteriak pelan. Aura di tubuhnya seperti letusan gunung berapi, semakin kuat. Formula pertempuran melipat gandakan kekuatan pertempurannya sebanyak 6, diaktifkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Tangan kanan Luming seperti pisau sementara tangan kirinya mengepal. Dia terus menyerang dan terlibat dalam konfrontasi sengit dengan Lamo. Keduanya terus beradu dan bertukar lebih dari selusin jurus. Namun, Lamo masih belum sebanding dengan Luming. Dia benar-benar ditekan oleh Luming. Setelah lebih dari 10 gerakan, telapak tangan Luming memotong salah satu sayap Lamo. Lamo batuk darah dan mundur, wajahnya pucat. Wah! Setelah itu, Luming melayangkan pukulan lagi ke dada Lamo. Lamo menjerit kesakitan saat dadanya tertusuk. Orang bisa melihat bahwa jantungnya tampak berubah menjadi bola cahaya, berdetak terus-menerus. Pada saat ini, bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan memperbaiki jantungnya. Tubuh pertempuran malaikat memang misterius. Bahkan setelah terkena kekuatan terlarangku, ia dapat pulih dengan cepat. Luming tidak dapat menahan diri untuk berseru dalam hatinya. Ketika seseorang mencapai alam kaisar surgawi, terutama makhluk seperti Lamo, kekuatan hidup mereka akan sangat kuat. Serangan biasa tidak akan mampu melukai mereka. Hanya kekuatan yang sama mengerikannya yang dapat melukai mereka. Misalnya, kekuatan suci yang telah dibangkitkan berkali-kali, atau kekuatan mengerikan lainnya. Kekuatan terlarang itu tidak diragukan lagi adalah yang paling mengerikan. Hampir mustahil untuk pulih setelah terkena kekuatan terlarang itu. Namun, Lamo masih pulih dengan cepat, yang menunjukkan betapa mengerikan tubuhnya. Ini adalah anugerah ras malaikat. Dan EBSCP, namun demikian, cedera yang dialami Lamo cukup parah dan kekuatannya sangat terpengaruh. Kehilangan. Luming berteriak dan menyerang Lamo lagi. Kau ingin mengalahkanku? Bermimpilah. Mati, teriak Lamo. Sebuah salib perak melayang dari dahinya. Ledakan. Begitu salib perak itu terbang, ia mengembang dengan cepat dan memancarkan gelombang yang mengerikan. Sinar cahaya suci terbang keluar dari salib perak itu dan melesat ke arah Luming. Pupil mata Luming mengerut tajam. Sinar cahaya suci ini memberinya rasa bahaya yang kuat. Bab 3936 Kabert. Salib perak yang dikeluarkan Lamo memancarkan cahaya suci yang memberinya rasa bahaya yang kuat. Jelas bahwa salib perak ini adalah senjata pembunuh yang mengerikan. Menekan. Ayo, teriak Luming. 3 manik gravitasi terbang keluar dari pergelangan tangannya. Gravitasi yang mengerikan memenuhi udara dan menyelimuti cahaya suci. Namun, sinar cahaya suci hanya bergetar sedikit dan menembus gravitasi manik gravitasi. Ia terus menyerang Luming dengan kecepatan yang mencengangkan. Luming merasa bahwa kekuatan serangan cahaya suci ini setidaknya setara dengan Kaisar Surgawi tingkat ke-6. Sekalipun Luming mengerahkan segenap kekuatannya, mustahil baginya untuk menghalangi serangan yang setara dengan serangan Kaisar Surgawi tingkat ke-6. Dalam pertarungan langsung, dia bukan tandingan Luming dan harus menggunakan senjata pamungkasnya. Namun, siapa yang tidak memiliki senjata pembunuh hebat? Saat berikutnya, sebuah manik bundar muncul di tangan Luming. Angin kencang mutiara. Dengan satu pikiran, dia mengaktifkan teknik angin surgawi. Angin kencang yang mengerikan muncul dari mutiara angin.
Di bawah kendali Luming, angin kencang berubah menjadi bila angin dan terbang menuju cahaya suci. Dengan bunyi, puff, cahaya suci dihancurkan oleh bila angin. Jika Anda tidak bisa menang, Anda menggunakan senjata yang ampuh. Apakah Anda pikir Anda satu-satunya yang memiliki senjata ampuh? Suara menghina Luming terdengar dan dia terus mengarahkan energi dalam mutiara angin yang ganas. Huhuhu. Angin yang menakutkan berubah menjadi tornado dan menyapu ke arah Lamo. Dan EBSP, ekspresi Lamo berubah. Dia menggunakan seluruh kekuatan dewa dan menuangkannya ke dalam salib perak. Salib perak itu memancarkan cahaya terang dan menjadi sebesar gunung. Salib itu menekan tornado, mencoba menghancurkannya. Akan tetapi, ketika salib perak itu bersentuhan dengan tornado, ia bergetar hebat dan terlempar ke belakang. Walaupun salib perak ini kuat, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan mutiara Gale, busur Raja Peri milik Ling Yuwei, pedang Sura yang setengahnya milik Xiu Wuji, dan pedang besi berkarat milik pedang Dewa Satu. Di tangan Lamo yang berada di alam Kaisar Surgawi tingkat kedua, dia hanya bisa melancarkan serangan di alam Kaisar Surgawi tingkat ke-6. Jika Luming tidak memiliki mutiara angin yang ganas, dia tidak akan mampu menahan serangan salib perak. Namun, dengan mutiara angin yang ganas, dia dapat dengan mudah menghancurkan lawannya. Tornado itu meniup salib perak itu dan terus menyapu ke arah Lamo. Ekspresi Lamo sangat buruk. Jika dia terkena tornado ini, dia pasti akan mati. Berhenti. Seorang tetua dari ras malaikat berteriak dingin dan menyerang dengan telapak tangannya. Dia benar-benar telah mengganggu pertempuran dan ingin membunuh Luming. Namun, tubuh Ling Huasuo memancarkan cahaya suci yang dengan mudah menghalangi serangan malaikat tua itu. Ini adalah pertarungan antara yang muda. Sebagai yang lebih tua, kamu tidak boleh ikut campur. Tidak akan baik bagi reputasi ras malaikat jika ini tersebar. Ling Huasuo berkata dengan lemah. Kedengarannya dia masih memikirkan reputasi ras malaikat. Anda, orang tua dari ras malaikat itu sangat marah, tetapi dia tidak dapat mengganggu kehadiran Ling Huasuo. Tornado yang terbentuk oleh angin kencang hendak menghantam Lamo. Pada saat itu, Lamo mengeluarkan jimat giok dan berteriak, Tuan Muda Kabert, selamatkan aku. Dan EBSP, begitu Lamo berkata demikian, jimat giok itu memancarkan cahaya suci yang tebal dan aura yang mengerikan menyebar. Saat berikutnya, sebuah sosok muncul di atas jimat giok. Seorang pemuda tampan berjubah putih. Rambutnya juga putih. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tetapi dia memiliki jiwa yang memandang dunia dan pesona yang dapat menelan alam semesta. Matanya bagai kilat saat ia melirik Luming. Kemudian, ia menyatukan jari-jarinya seperti pedang dan menebas ke bawah. Cahaya pedang yang mengejutkan menyala, memecah kehampaan dan menerangi langit berbintang. Aduh! Saat berikutnya, tornado yang terbentuk oleh angin kencang terbelah dua oleh cahaya pedang. Lamo terselamatkan dan menampakkan ekspresi gembira. Tuan Muda Kopte, terima kasih banyak. Ya, kata Lamo dengan hormat. Banyak orang terkejut. Inikah kejeniusan ras malaikat, orang yang mengguncang alam semesta dan masuk dalam jajaran keajaiban alam semesta. Orang yang diakui oleh semua ras besar, bahkan istana surgawi. Ya, dia Jabert. Aku pernah melihat potretnya dalam mimpi Dewa Jade. Itu benar-benar dia. Dia benar-benar ada di sini. Tidak, itu bukan entitas nyata. Itu tampaknya merupakan proyeksi atau klon. Banyak orang melihat tipuannya. Ini bukanlah tubuh asli Kabert. Itu hanya proyeksi, atau klon kekuatan surgawi yang telah disegel dalam jimat giok. Gagal. Di belakang mereka, Ling Piao dan yang lainnya sangat gembira. Wajah Ling Yuwei menjadi gelap. Kamu boleh pergi. Klon kekuatan suci Garbat melirik Lamo dan memerintahkan. Dan EBSP, Lamo pergi dengan hormat. Tatapan Kabert beralih ke Luming, dan niat membunuh yang mengerikan terpancar di matanya. Saat berikutnya, dia melangkah maju, dan cahaya suci yang terang keluar dari tubuhnya. Cahaya itu berubah menjadi pedang cahaya suci dan menebas Luming. Jabert sangat tegas. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung menyerang Luming, melancarkan serangan mematikan. Tak jauh dari situ, mata Ling Huasuo berkedip-kedip. Ia ingin menghentikannya, tetapi akhirnya ia berhenti. Ngomong-ngomong soal itu, Kabert juga merupakan anggota generasi muda, jadi dia tidak punya alasan untuk bertindak. Selain itu, status Kabert bukanlah hal yang remeh. Bahkan di antara para malaikat, dia adalah tokoh penting.
Dia masih memiliki beberapa keraguan. Cahaya pedang itu mengunci Luming, meledak dengan niat membunuh yang dingin. Pedang itu akan melancarkan serangan mematikan. Pupil mata Luming mengerut tajam. Pedang ini memberinya rasa bahaya yang kuat. Weng weng weng. Ketiga manik gravitasi bergetar saat mereka mendorong gravitasi hingga batas maksimal, menyelimuti cahaya pedang yang datang dari Kabert. Namun, itu tidak berguna. Kecepatan cahaya pedang Kabert tidak melambat sama sekali. Berbohong Feng. Luming berteriak dan merapal teknik angin suci, menyerap energi dalam mutiara badai dan membentuk badai yang menelan kilatan pedang Jabert. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya pedang Jabert bertabrakan dengan badai yang menyala-nyala, menciptakan ledakan yang memekakkan telinga. Namun, dapat dilihat bahwa saat cahaya pedang Jabert turun, pedang Ki melesat ke langit, terus-menerus menghancurkan badai yang menyala-nyala itu. Pada akhirnya, badai api itu terbelah menjadi dua. Kilatan pedang itu tidak berhenti dan terus menebas Luming. Pupil mata Luming mengerut tajam. Dengan satu pikiran, Qiu berubah menjadi baju besi yang menutupi seluruh tubuhnya. Tombak perak juga mengembun di telapak tangannya. Suara mendesing. Luming menusukkan tombaknya ke depan dan mengenai kilatan pedang. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terdengar. Tubuh Luming bergetar dan dia terhuyung mundur, menyemburkan seteguk darah. Namun, itu hanya luka kecil. Energi terus mengalir keluar dari sel-sel Luming dan luka-lukanya sembuh dalam sekejap. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Ekspresi Luming agak serius. Kekuatan Jabert lebih mengerikan dari yang dia duga. Orang harus tahu bahwa teknik angin surgawi Luming telah mencapai penyelesaian kecil. Semakin kuat teknik angin suci, semakin besar pula kekuatan yang dapat ditariknya dari mutiara angin yang ganas. Tetapi meskipun begitu, itu masih belum cukup untuk menghalangi serangan Jabert. Bab 3937, Ling Yue mulai bergerak. Cahaya pedang Kabert telah menembus badai, tetapi sebagian kekuatannya telah diblokir dan dinetralkan oleh badai. Namun, sisa kekuatannya masih sangat kuat. Luming hanya bisa meminjam kekuatan Qiu. Qiu telah berevolusi lagi selama kurun waktu ini. Sebelumnya, kultivasi Qiu berada di level ketiga alam Kaisar Surgawi. Selama kurun waktu ini, ia telah berhasil menembus ke level keempat alam Kaisar Surgawi. Ini adalah hasil dari penyempurnaan planet logam yang telah dilahapnya di galaksi-galaksi. Setelah itu, Qiu perlu terus melahap material logam baru atau senjata surgawi sebelum dapat berevolusi. Qiu, yang telah mencapai alam Kaisar Surgawi tingkat keempat, sangat kuat dan pasti bisa membunuh Kaisar Surgawi tingkat keenam. Meski begitu, Luming meminjam kekuatan Qiu dan masih tidak mampu menghalangi sisa kekuatan cahaya pedang itu. Dia masih terluka. Dari sini, terlihat betapa mengerikan kemampuan Qiu. Menarik. Melihat Luming berhasil menangkis pedangnya, ada ekspresi terkejut di mata Jabert. Dia tidak menyangka Luming bisa menangkis pedangnya. Bentuk kehidupan logam yang menarik, harta karun yang menarik. Namun, apakah menurutmu kau bisa menghentikanku dengan kekuatan eksternal ini? Aku akan membunuhmu hari ini. Suara dingin Kabert terdengar. Dia sangat percaya diri dan sombong, seolah-olah tidak ada yang tidak bisa dia lakukan jika dia ingin melakukannya, dan tidak ada yang tidak bisa dia bunuh jika dia mau. Ledakan. Aura di tubuh Kabert menjadi semakin mengerikan. Cahaya suci yang pekat menerangi langit, berubah menjadi pedang suci berbentuk salib yang mengerikan. Cahaya pedang itu panjangnya ratusan juta kaki, dan ki pedang menerobos 9 langit dan kehampaan, sekali lagi menuju Luming. Kali ini, kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Luming merasa bahwa dia telah dikunci oleh kekuatan yang kuat. Dia mengeluarkan teknik angin surgawi dan sosoknya terus berkedip. Namun, masih sulit baginya untuk menghindari serangan cahaya pedang. Dalam menghadapi serangan ini, selain menghadapinya secara langsung, sulit untuk menghindarinya. Meledak, Luming meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam mutiara angin kencang. Mutiara angin kencang bergetar terus-menerus dan memancarkan cahaya yang membakar. Hembusan angin yang membakar keluar dari mutiara angin kencang dan berubah menjadi dinding angin yang kencang, menghalangi di depannya. Adapun Luming sendiri, ia melesat maju dengan sekuat tenaga. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan. Itulah fenomena yang dihasilkan ketika semua keterampilan rahasia diaktifkan. Semua keterampilan rahasia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas keluar. Pada saat yang sama,
Lu Ming memegang tombak perak yang telah diubah kiu-kiu dan menusukkannya ke depan. Tombak ini berisi kekuatan teknik angin surgawi dan mantra disintegrasi utama. Ledakan. Cahaya pedang berbentuk salib milik Kabert pertama kali menghantam dinding badai. Sama seperti sebelumnya, keduanya bertabrakan dan menciptakan ledakan keras. Namun, dinding badai itu masih tidak dapat menahan serangan pedang salib suci. Sebuah retakan muncul di sana, lalu meledak. Kilatan pedang yang tersisa terus menebas Lu Ming. Saat mengenai pilar cahaya yang dibentuk oleh keterampilan rahasia Lu Ming, pilar cahaya itu pecah dengan suara keras dan bertabrakan dengan tombak perak. Dalam sekejap, tubuh Lu Ming bergetar hebat seolah-olah tersengat listrik. Tombak perak itu melengkung membentuk lengkungan yang menakjubkan seolah-olah akan patah. Puff! Pedang Ki yang padat tiba-tiba muncul di permukaan tubuh Lu Ming dan memotong tubuhnya. Pedang itu memotong baju besi yang telah diubah kiu-kiu dan memotong tubuh Lu Ming. Tubuh Lu Ming penuh luka dan darah mengalir keluar. Asyik, Lu Ming mundur puluhan ribu meter sebelum sempat menstabilkan dirinya. Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping seolah-olah dia telah dihantam oleh ribuan pedang Ki dalam sekejap. Pada akhirnya, Lu Ming berhasil menangkis serangan itu. Luka-luka di tubuhnya sembuh dengan cepat. Dia menangkisnya lagi. Jurus kedua. Banyak orang di tempat kejadian terkejut, terutama para malaikat. Mereka tidak dapat mempercayainya. Lu Ming benar-benar berhasil memblokir dua gerakan Jabert. Meskipun ini hanya sebagian kecil dari klon kekuatan surgawi Jabert dan kekuatannya jauh lebih rendah dari tubuh asli Jabert, seberapa tinggi tingkat kultivasi Lu Ming. Dia hanya seorang kaisar semu, dan ini terlalu mengejutkan. Hehe, papan kebanggaan surga alam semesta tidak lebih dari ini. Lu Ming menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum jijik. Tatapan dingin dan membunuh muncul di mata Kabert. Pedang Kaisar Malaikat, cahaya suci, teriak Kabert sambil menunjuk ke udara. Kemudian, cahaya suci yang cemerlang mengembun di udara. Cahaya suci ini berubah menjadi bulu-bulu seputih salju. Namun, bulu-bulu ini segera berubah lagi, berubah menjadi pedang dewa. Bulu-bulu malaikat berubah menjadi pedang. Sebanyak 18 pedang suci berwarna putih bersih melayang di udara, memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Pupil mata Lu Ming mengerut tajam. Dia merasakan krisis yang fatal. Dia mengerti bahwa ini adalah teknik pembunuhan yang mengerikan yang dapat menghancurkan dunia dan meledakkan partikel terkecil. Meskipun Lu Ming memiliki tubuh terlarang, dia masih dalam bahaya besar. Itu tidak dapat dihalangi. Angin kencang mutiara pasti tidak dapat dihalangi. Pikiran Lu Ming berpacu saat ia memikirkan tindakan balasan. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan manik angin yang ganas tidak akan mampu menahan gerakan ini. Penguasaannya terhadap teknik angin surgawi dan kultivasinya saat ini terbatas. Kekuatan yang dapat ia tarik dari mutiara angin yang ganas juga terbatas. Akan sangat sulit untuk memblokir gerakan ini. Sekarang, dia masih memiliki dua kartu truf. Itulah jiwa petarung abadi dalam pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan, dan tongkat es misterius. Namun, kedua hal ini terkait dengan istana surgawi dan tidak dapat dengan mudah diungkapkan, terutama tongkat es misterius itu. Itu terlalu berharga dan merupakan senjata surgawi tingkat atas di alam semesta. Begitu terungkap, itu akan menyebabkan kejutan besar. Para ahli ras elf atau ras malaikat mungkin akan serakah dan tidak akan membiarkannya pergi. Oleh karena itu, Lu Ming ragu-ragu apakah ia harus menggunakannya atau tidak. Jika ia tidak menggunakannya, ia tidak akan dapat memblokir serangan Jabert. Pada saat ini, Jabert tampaknya merasakan sesuatu dan tiba-tiba berbalik. Di belakangnya, sebuah anak panah melesat ke arahnya. Anak panah itu membawa kekuatan yang mengerikan, dan kekosongan itu terus meledak. Memotong, maju, teriak Kabert. Ia melambaikan tangannya, dan salah satu pedang bulu itu terbang ke arah cahaya pedang itu. Dengan suara ledakan keras, anak panah dan pedang dewa bulu itu lenyap di saat yang sama. Ling Yuwei. Mata Kabert beralih ke Ling Yuwei. Orang yang baru saja menyerang adalah Ling Yuwei. Pada saat ini, Ling Yuwei memegang busur Raja Peri yang berlumuran darah dan mengarahkannya ke Jabert. Kamu ingin menyerangku? Garbat bergumam, matanya sedingin pisau. Lu Ming adalah tunanganku. Jika kau ingin membunuhnya, aku harus melakukannya. Ling Yuwei berkata. Sambil berbicara, dia melangkah maju, auranya semakin kuat. Tekanan yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Di belakangnya, sebuah pohon menjulang tinggi muncul,
memancarkan cahaya hijau yang tak terbatas. Cahaya hijau itu terus mengalir ke tubuh Ling Yuwei, membentuk anak panah pada busur Raja Elf yang berlumuran darah. Bagus, sangat bagus. Kabert berkata, oke, beberapa kali. Suara dan wajahnya sangat dingin. Awalnya, dia tergila-gila pada Ling Yuwei dan akan menikahinya. Namun, sekarang, Ling Yuwei menyerangnya karena pria lain. Jika berita ini menyebar, dia pasti akan kehilangan muka. Hal ini membuat niat membunuhnya menjadi sangat kuat. Bab 3938, Kekuatan Tempur Ling Yuwei yang mengejutkan. Ling Yuwei, bahkan jika kamu ingin membantunya, aku akan membunuh Mu Yun di depanmu dan membiarkanmu melihatnya mati. Suara dingin Kabert terdengar, lalu dia berteriak, pedang Raja Malaikat, tebas. Wus, wus. Pedang Dewa Bulu yang tersisa mulai berputar cepat, dan ki pedang mereka melesat ke langit. Badai angin kencang. Namun, sebelum Jabert sempat bergerak, Luming sudah bergerak. Retakan panas yang membakar itu menyapu Jabert. Pada saat yang sama, Ling Yuwei juga bergerak. Sebuah anak panah melesat keluar. Anak panah ini berwarna hijau zamrud, tetapi ada sedikit darah di sana. Anak panah ini sangat menakutkan dan beberapa kali lebih kuat dari anak panah sebelumnya. Jelas bahwa anak panah sebelumnya hanyalah tembakan biasa dari Ling Yuwei dan dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sebaliknya, anak panah ini telah menggunakan kekuatan penuhnya. Wajah Kabert menjadi gelap. Dia mengendalikan 17 pedang dewa berbulu. 10 di antaranya terbang ke arah Ling Yuwei sementara 7 lainnya diarahkan ke Luming. Anak panah Ling Yuwei sangat cepat. Dalam sekejap, anak panah itu telah mencapai Jabert dan bertabrakan dengan pedang dewa bulunya. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan terdengar dan pemandangan yang mengejutkan terjadi. Ketika anak panah Ling Yuwei bertabrakan dengan pedang Dewa Bulu, anak panah itu benar-benar menembus banyak dari mereka. 1, 2, 3. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, 7 pedang Dewa Bulu telah tertembus. Hal ini membuat ekspresi Jabert berubah drastis. Dengan lambaian tangannya, 5 dari 7 pedang Dewa Bulu yang menebas Luming mengubah arah dan menebas Ling Yuwei. Hanya 2 yang tersisa, dan mereka menebas Luming. Serangkaian ledakan terdengar saat pedang bulu itu ditembus oleh anak panah Ling Yuwei. Namun, saat ini, kekuatan anak panah itu juga telah mencapai ujungnya dan menghilang. Akan tetapi, hal itu tetap memaksa Jabert mundur beberapa ribu meter sebelum ia dapat menstabilkan dirinya. Di sisi lain, hanya ada 2 pedang Dewa Bulu. Luming berhasil menangkisnya dengan mudah. Sangat kuat. Di tempat kejadian, mata semua orang tertuju pada Ling Yuwei, memperlihatkan keterkejutan yang mendalam. Para peri tidak percaya, Ling Yuwei benar-benar sekuat ini. Dia tidak hanya mampu menghancurkan sebagian besar serangan Jabert, tetapi dia juga mampu memukul mundurnya. Bagaimana ini mungkin? Itu seperti sebuah fantasi. Bukankah Ling Yuwei dulunya adalah seorang kaisar semu? Dan dia hanya menduduki peringkat 100 teratas dalam peringkat kaisar semu. Dia bahkan bukan seorang kaisar surgawi. Ada perbedaan yang sangat jauh antara dia dan Jabert. Kekuatan yang ditunjukkan Ling Yuwei dengan anak panah itu sungguh mengerikan. Kaisar surgawi tingkat kedua. Kapan sang putri mencapai alam kaisar surgawi tingkat kedua? Terlebih lagi, garis keturunan elfnya sangat padat. Aku merasakan tekanan yang mengerikan tadi yang membuatku ingin menyerah. Aku punya perasaan yang sama. Para peri mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Mata Kabert juga tertuju pada Ling Yuwei, tatapannya seperti 2 pedang dewa. Ling Yuwei, kekuatanmu berada di luar imajinasiku. Kau bahkan lebih kuat dari yang dikatakan legenda. Kau layak untukku. Siapa yang mau menandingimu? Tunanganku adalah Mu Yun. Sekarang, keluarlah dari klan peri. Kalau tidak, aku harus meninggalkan klon dewa milikmu ini. Ling Yuwei berteriak. Keras kepala. Tidak ada yang tidak bisa kulakukan, terutama wanita. Aku akan membunuh penggembala awan terlebih dahulu. Wajah Kabert berubah dingin, dan niat membunuh terpancar di kedalaman matanya. Cahaya suci menjadi tebal, dan berubah menjadi cahaya pedang yang melesat ke langit. Dia akan melancarkan serangan yang menggelegar. Asyik, Ling Yuwei sangat lugas dan langsung menarik tali busur. Saat Ling Yuwei menarik, busur Raja Peri yang berlumuran darah bergetar terus-menerus. Darah pada busur pertempuran tampak hidup saat mengalir perlahan dan cahaya darah memenuhi udara.
Anak panah berwarna hijau zamrud dengan jejak cahaya darah mengembun lagi, memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Ling Yue sekarang jauh lebih kuat dibandingkan saat pertama kali dia bertemu Luming. Bukan hanya tingkat kultivasinya meroket ke tingkat kedua alam Kaisar Surgawi, tetapi ia juga mampu mengendalikan busur Raja Elf yang berlumuran darah dan melepaskan kekuatan yang lebih besar. Yang terpenting adalah garis keturunan Ling Yue telah berevolusi. Garis keturunan elfnya telah mencapai tingkat yang mengerikan, dan tampaknya beresonansi dengan busur Raja Elf yang berlumuran darah, yang memungkinkannya melepaskan kekuatan busur Raja Elf yang berlumuran darah. Itulah sebabnya dia mampu mengalahkan Kabert dengan satu anak panah. Kabert tampaknya merasakan teror panah ini, dan sosoknya cepat berubah, mencoba menghindari panah Ling Yue. Suara mendesing. Anak panah Ling Yue ditembakkan, dan pada saat melesat, terjadi perubahan yang sangat drastis. Satu anak panah menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan. Dalam sekejap mata, mereka telah berubah menjadi ratusan ribu anak panah yang memenuhi udara, sepenuhnya menutup semua rute pelarian Jabert. Melihat bahwa ia tidak dapat menghindarinya, wajah Jabert menjadi gelap. Auranya meledak, berubah menjadi pedang salib suci yang menyapu ke segala arah, mencoba menghancurkan semua anak panah. Akan tetapi, saat cahaya pedangnya padam, banyak anak panah yang lenyap. Itu palsu, pantom. Wajah Jabert berubah, dan saat ia hendak menjauh, sudah terlambat. Di belakangnya, sebuah anak panah tiba-tiba melesat dan menembus punggungnya. Sebuah celah telah muncul pada klon kekuatan suci Kabert. Garbat, kirimkan klon dewamu dalam perjalanannya. Ling Yue berteriak dan menarik busurnya lagi. Wus, wus. Kali ini, total 7 anak panah ditembakkan. 7 anak panah itu melesat bagaikan seberkas cahaya, melesat ke arah Jabert dengan kecepatan yang mengerikan. Merusak. Dengan lolongan panjang, tubuh Kabert mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Seluruh tubuhnya tampak terbakar, dan ia berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan yang menebas. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat menggetarkan bumi, menyebabkan udara bergetar hebat. Energi meluap ke segala arah, meletus dengan cahaya menyilaukan yang menyilaukan banyak orang. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh mundur secara tiba-tiba, hampir keluar dari jangkauan tunggul pohon peri suci. Tuan Muda Jabert, Tuan Muda, para malaikat berteriak ketakutan. Sebab, sosok yang baru saja mundur itu tak lain dan tak bukan adalah Jabert. Semua mata tertuju pada Jabert. Kini, ada lubang lain di tubuh Kabert, yang membuatnya tampak lebih seperti ilusi, seakan-akan ia akan menghilang setiap saat. Tuan Muda, berani sekali kau menyakiti Tuan Muda Jabert. Beberapa malaikat meraung. Jabert melambaikan tangannya, dan para malaikat pun langsung terdiam. Bagus, sangat bagus. Kabert menatap Ling Yue, matanya menyala dengan keserakahan, bahkan lebih intens dari sebelumnya. Kekuatanmu tidak buruk, tapi ini hanya klon kekuatan surgawi milikku. Kekuatannya bahkan tidak 1% dari tubuh utamaku. Namun, aku sangat puas bahwa kau mampu melukai klon kekuatan surgawi milikku. Kata Hubert. Ling Yue mendengus dingin, matanya berbinar saat dia menatap Jabert tanpa rasa takut. Bab 3939 menantang Kabert. Sekarang, Ling Yue sangat percaya diri. Walaupun tingkat kekuatannya saat ini masih jauh dari tubuh asli Jabert, dia yakin bahwa dia akan bisa menyusulnya suatu hari nanti. Dia yakin bahwa tingkat bakatnya saat ini pasti di atas Jabert. Setelah Jabert selesai berbicara, dia menatap Luming lagi. Luming tidak bergerak sekarang karena dia menyadari bahwa kemampuan Ling Yue sudah di atas klon kekuatan surgawi Jabert. Dia tidak perlu bergerak. Mu Yun, apakah kamu pikir kamu bisa tenang hanya karena kamu bersembunyi di balik seorang wanita? Jika aku ingin membunuhmu, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kabert berkata dengan dingin. Kamu menggunakan kultivasimu yang jauh lebih tinggi untuk menghadapiku. Apakah kamu pikir kamu sangat terhormat? Luming berkata dengan nada meremehkan. Memiliki kultivasi yang tinggi juga merupakan salah satu jenis bakat. Di dunia ini, kultivasi adalah fondasinya. Kamu dan aku sama-sama dari generasi muda. Jika kultivasimu tidak mencukupi, itu berarti kamu tidak berguna. Apakah kamu mengerti? Kabert berkata dingin, ekspresinya masih angkuh. Meskipun dia kalah dalam pertempuran ini dan klon kekuatan surgawinya akan hancur, dia masih merasa bangga dan unggul. Hal ini karena dalam pertempuran ini,
dia hanyalah klon kekuatan dewa. Kekuatannya jauh lebih rendah dari tubuh aslinya, dan dia tidak dapat menggunakan banyak tekniknya. Selain itu, Ling Yuwei hanya berhasil mengalahkan klon kekuatan surgawinya dengan bantuan senjata pamungkasnya. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Meskipun dia kalah, itu tidak memengaruhinya. Dia masih memiliki keyakinan bahwa dia tidak terkalahkan. Tingkat kultivasi yang tinggi juga merupakan bakat. Dengan sumber daya yang tak terbatas dari ras malaikat, atau dengan bimbingan dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari ras malaikat. Lu Ming terus berbicara, nada meremehkan dalam suaranya semakin kuat. Saya, penggembala awan, berasal dari pasukan kecil. Saya harus berjuang sendiri untuk mendapatkan semua sumber daya. Setiap langkah kemajuan didasarkan pada pemahaman saya sendiri. Saya harus mengandalkan diri sendiri untuk mencapai tempat saya sekarang, langkah demi langkah. Saya telah berkultivasi kurang dari 10.000 tahun. Jika aku memiliki kondisi yang sama, apa yang akan kau lakukan di hadapanku, Jabert? Lu Ming melanjutkan, suaranya menyebar ke segala arah. Suasana menjadi tenang dan banyak orang mulai berpikir. Benar, waktu kultivasi Mu Yun seharusnya hampir sama dengan Ling Yuwei. Mereka berdua masih muda dan berasal dari pasukan kecil. Dia mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai tahap ini, menunjukkan teror yang tak tertandingi dan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Adapun Kabert, dia berasal dari ras malaikat, salah satu dari 10 ras teratas di alam semesta. Dia memiliki sumber daya sebanyak yang dia inginkan, dan dia memiliki banyak orang kuat di belakangnya. Begitulah dia memperoleh prestasinya saat ini. Yang lebih penting, Jabert telah berlatih setidaknya selama puluhan ribu tahun. Jika keduanya memiliki kondisi yang sama, apakah penggembala awan akan lebih buruk darinya? Kamu punya lidah yang tajam. Di jalur kultivasi, kamu tidak bisa hanya mengandalkan mulutmu, tetapi pada kekuatan nyata dan kekuatan tempur nyata. Jika kamu lemah, kamu lemah. Mengapa kamu harus mencari alasan untuk kelemahanmu? Suatu hari, tubuh asliku akan datang dan membunuhmu dengan satu gerakan. Suara dingin Kabert terdengar lagi. Matanya masih cerah dan dia tidak terpengaruh oleh kata-kata Lu Ming. Orang seperti dia memiliki pikiran yang keras. Bagaimana mungkin dia meragukan jalan dan daunnya sendiri hanya karena perkataan orang lain? Jelas itu tidak mungkin. Membunuhku dengan satu gerakan. Hehe, beri aku 10.000 tahun lagi, tidak, hanya 1.000 tahun, dan aku akan bisa menginjakmu. Elit dari ras malaikat, kau bukan apa-apa di mataku. Lu Ming berkata dengan keras. Suasana menjadi hening. Semua orang menatap Lu Ming dengan linglung. Apakah Lu Ming akan menantang Jabert? Tapi apa yang dikatakannya? Dalam 1.000 tahun, dia akan mampu menginjak-injak Jabert. Apakah itu mungkin? Itu tidak mungkin. Bagi mereka, 1.000 tahun adalah waktu yang singkat. Itu hanya sekejap mata. Durasi masing-masing budidaya tertutup jauh lebih lama dari 1.000 tahun. Berapa tingkat kultivasi Lu Ming saat ini? Hampir mustahil bagi seorang kaisar semu untuk menerobos ke alam kaisar dewa dalam waktu 1.000 tahun. Kebanyakan orang harus mengumpulkan waktu yang tak terhitung jumlahnya di alam kuasi kaisar, dan jumlahnya mencapai ratusan juta tahun. Sangat sulit untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menerobos ke alam kaisar surgawi dalam 1.000 tahun. Bahkan jika Lu Ming dapat menembus alam kaisar surgawi dalam waktu 1.000 tahun, lalu kenapa? Ia masih jauh dari kata sebanding dengan Jabert. 1.000 tahun. Tidak ada kemungkinan sama sekali bahwa ia akan mampu menantang Jabert. Penggembala awan, Ling Yuwei menatap Lu Ming. Bahkan dia merasa itu sulit. Yang lainnya pun menggelengkan kepala diam-diam. Kamu ingin menantangku? Jabert memandang Lu Ming dengan acuh tak acuh. Bisa dibilang begitu. Kata Lu Ming. Hehe, apa kamu mencoba mengulur waktu untuk dirimu sendiri? Karena kamu mencoba mengulur waktu, kamu seharusnya menetapkan tanggal yang lebih panjang sehingga kamu bisa hidup lebih lama. Kabert tertawa dingin. Bagi sampah sepertimu, 1.000 tahun sudah cukup. Jika aku butuh waktu lebih lama lagi, bukankah aku akan terlihat tidak berguna? Kata Lu Ming. Kata-kata ini bahkan membuat orang sebijaksana Jabert menyipitkan matanya, memperlihatkan sedikit kemarahan. Betapa mereka meremehkannya. Bocah, kau cari kematian. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apa hakmu untuk menantang Tuan Muda Jabert? Para malaikat semuanya bersorak. Jika kau tidak berani, katakan saja. Jika kau tidak berani,
datanglah dengan tubuh aslimu. Aku akan menunggumu di sini dan melawanmu. Lu Ming berkata dengan keras. Hehehe, apakah kamu mencoba menggunakan metode tingkat rendah seperti itu untuk memprovokasiku? Baiklah, kata Jabert sambil mencibir. Aku terima tantanganmu. Aku akan memberimu waktu 1000 tahun. Aku akan membiarkanmu hidup selama 1000 tahun lagi. Pada akhirnya, Jabert setuju. Awalnya, dia tidak perlu setuju. Bagaimana dia bisa begitu mudah terjebak? Namun, itu hanya 1000 tahun. Itu akan berlalu dalam sekejap mata, jadi itu tidak penting lagi. Itu karena waktunya terlalu singkat. Terlebih lagi, dia baru saja berkultivasi dan telah mencapai momen kritis. Dia hampir berhasil menembus keterampilan rahasia dan itu akan memakan waktu lama. Dia tidak bisa keluar untuk memburu Lu Ming dalam waktu dekat. Jadi, tidak masalah jika dia setuju. Jika Lu Ming mengatakan bahwa dia akan menantangnya dalam beberapa ratus juta tahun atau beberapa tahun bintang, tentu saja dia tidak akan setuju. Suara mendesing. Terjadilah ledakan diskusi di tempat kejadian. Mu Yun telah menantang Jabert, dan Jabert benar-benar menyetujuinya. Itu terjadi 1000 tahun kemudian, dan ini adalah berita yang sangat besar. Aku akan membiarkanmu hidup 1000 tahun lagi. Setelah 1000 tahun, dimanapun kau bersembunyi, aku akan menemukanmu. Setelah berbicara, tubuhnya hancur berkeping-keping dan menghilang di udara. Klon kekuatan surgawi miliknya ini terus-menerus diserang oleh Ling Yuwei, dan klon itu sudah tidak mampu mempertahankan dirinya. Pada saat ini, klon itu akhirnya runtuh. Peri, kau hebat. Seorang lelaki tua dari klan malaikat mengalihkan pandangannya ke Ling Huasuo dan yang lainnya, meninggalkan kalimat dingin sebelum berbalik untuk pergi. Dalam sekejap mata, ras malaikat menghilang tanpa jejak. Dia datang dengan cara yang mendominasi, lalu mundur dengan keadaan yang menyedihkan. Di tempat kejadian perkara, perbincangan makin lama makin ramai. Topik pembicaraan tidak lain adalah dua orang, Lu Ming dan Ling Yuwei. Yang satu adalah Lu Ming menantang Jabert, dan yang lainnya adalah kemampuan Ling Yuwei. Semua orang penasaran, bagaimana kekuatan Ling Yuwei bisa meningkat begitu pesat. Bab 3940, kembali ke Sekte Pedang Kota Berlimpah. Suasana menjadi riuh dan semua orang berdiskusi. Diam, Ling Huasuo membuka mulutnya dan mengangkat tangannya ke udara, dan suasana segera menjadi sunyi. Baiklah, ada kecelakaan kecil. Sekarang, upacara akan dilanjutkan. Bukankah kalian semua ingin tahu siapa yang memperoleh benih pohon suci? Aku akan mengumumkannya sekarang. Kata Ling Huasuo. Antisipasi muncul di mata para elf, dan mereka untuk sementara mengesampingkan masalah ras malaikat. Mereka bahkan lebih penasaran tentang siapa yang memperoleh benih pohon suci. Bagaimanapun, benih pohon suci memiliki pengaruh yang lebih besar pada klan elf, dan mereka terkait dengan naik turunnya klan elf. Mata semua orang tertuju pada Ling Huasuo, menunggu pengumumannya. Orang yang memperoleh benih pohon suci adalah Ling Huasuo mengarahkan jarinya ke arah Lu Ming dan mengumumkan dengan keras, itu adalah penggembala awan. Apa? Hati semua orang bergetar. Mereka menoleh untuk melihat Lu Ming dengan linglung. Itu adalah Lu Ming. Orang yang telah memperoleh benih pohon suci adalah Lu Ming. Ini melampaui harapan semua orang. Mereka mengira itu adalah seorang jenius dari klan elf. Mereka tidak menyangka itu adalah Lu Ming. Setelah Ling Huafeng, Ling Piao, dan yang lainnya merekomendasikan Mu Yun untuk berpartisipasi dalam ujian benih suci, aku mengizinkannya untuk melakukannya. Pada akhirnya, Mu Yun melampaui harapanku dan mengeluarkan benih pohon suci dari tanah leluhur, serta 49 benih pohon roh bermutu tinggi. Yue juga berhasil memperoleh keberuntungan pohon induk. Kata Ling Huasuo. Di belakang mereka, wajah Ling Piao, Ling Huafeng, dan yang lainnya sehitam arang. Awalnya, mereka diam-diam memberitahu Jabert dengan maksud menggunakan kekuatan ras malaikat untuk membunuh Lu Ming. Namun, pada akhirnya, ras malaikat datang tetapi pergi dengan sedih. Lu Ming masih hidup dan sehat. Mereka sudah marah sekali dan sangat tidak rela. Namun sekarang, Ling Huasuo telah menyinggung satu hal yang menyakitkan. Dia bahkan menyebutkan bahwa merekalah yang merekomendasikan Lu Ming untuk ikut serta dalam penilaian benih suci dan begitulah cara dia mendapatkan benih pohon suci. Saat memikirkan hal ini, mereka bahkan lebih kesal. Ia hanya merasakan jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjalnya sakit semua.
Itu adalah rasa sakit karena marah. Suara mendesing. Pada saat ini, kerumunan akhirnya bereaksi. Mereka gempar. Mereka akhirnya tahu mengapa Ling Huasuo masih melindungi Luming meskipun ada tekanan dari klan malaikat. Ini karena Luming telah memberikan kontribusi besar bagi ras malaikat. Mereka harus melindungi Luming apapun yang terjadi. Mereka akhirnya tahu mengapa kultivasi Ling Yuwei meningkat pesat dan mengapa bakatnya mencapai tingkat yang mengejutkan. Itu juga karena benih pohon suci. Itu karena dia telah memperoleh kesempatan dari pohon induk suci. Mu Yun, kamu benar-benar orang yang sangat beruntung. Kamu benar-benar berhasil mendapatkan benih pohon suci. Benar, ada peluang besar dan juga makmur bagi klan peri kita. Menurutku, dia dan Putri Yuwei adalah pasangan yang cocok, pasangan yang sempurna. Benar juga, menurutku juga begitu. Sungguh merupakan berkah dari leluhur kita untuk memberikan penggembala awan kepada ras elf kita. Banyak orang yang begitu gembira hingga tidak dapat mengendalikan diri. Sebelumnya, banyak orang mengira bahwa Ling Huasuo tidak boleh menyinggung ras malaikat karena Luming. Itu akan merugikan ras elf. Namun, pikiran mereka telah berubah total sekarang. Dia merasa bahwa Ling Huasuo melakukan hal yang benar. Mereka bahkan merasa bahwa Luming dapat memakmurkan suku elf dan membawa keberuntungan bagi mereka. Dia bahkan belum menikah dengan Ling Yuwei dan dia telah membawa benih pohon suci dan 49 benih pohon roh tingkat tinggi ke suku elf. Jika mereka menikah, apa manfaatnya bagi suku elf? Bahkan ada orang yang mendesak Luming dan Ling Yuwei untuk segera menikah. Hal ini membuat Luming agak terdiam. Namun, pada akhirnya, sebagian besar orang di suku peri mengakui Luming. Bahkan generasi muda klan elf yang ingin mengejar Ling Yuwei telah mengakui Luming. Bagaimanapun, benih pohon suci terlalu penting bagi ras elf. Hanya Ling Piao dan beberapa orang lainnya yang bersembunyi di belakang. Gigi mereka mengatup kuat-kuat hingga hampir patah. Setelah mengumumkan asal-usul benih pohon suci, upacara pemujaan suci pun berlanjut. Akhirnya, Ling Huasuo mengeluarkan benih pohon suci, yang membuat suasana menjadi lebih hangat. Setelah itu, Luming tidak melakukan apa-apa lagi. Dia hanya menonton dengan tenang di samping. Keesokan paginya, Luming mengucapkan selamat tinggal pada Ling Yuwei, Ling Huasuo, dan yang lainnya. Kau pergi begitu cepat, tidakkah kau akan tinggal lebih lama lagi? Ling Yuwei menatap Luming dengan penuh kepahitan. Tatapannya begitu tajam hingga dapat melelehkan baja. Untungnya, hati Luming lebih kuat dari baja dan dia bisa menahannya. Saya menerima berita dari pemimpin sekte bahwa Istana Surgawi akan mulai merekrut prajurit surgawi. Saya harus kembali dan bersiap, kata Luming. Ling Huasuo mengangguk. Di alam semesta, sebagian besar elit memilih untuk bergabung dengan Istana Surgawi dan menjadi prajurit surgawi untuk mendapatkan pelatihan yang lebih baik. Kamu bisa pergi ke Istana Surgawi dan menjadi prajurit surgawi. Itu adalah arah yang baik untukmu. Aku juga memasuki Istana Surgawi untuk menjadi prajurit surgawi saat itu. Setelah menjadi prajurit surgawi, apakah saya masih bisa mundur? Luming penasaran. Ling Huasuo sekarang adalah kepala suku elf, jadi dia jelas bukan prajurit surgawi. Ketika dia menjadi prajurit surgawi, dia tidak bisa kembali menjadi kepala suku elf. Tentu saja boleh, tetapi ada syaratnya. Selama kamu mengumpulkan cukup poin prestasi untuk Istana Surgawi, kamu bisa pensiun dan mendapatkan kembali kebebasanmu. Ada banyak karakter tingkat overlord di alam semesta yang merupakan prajurit surgawi saat mereka masih muda. Kata Ling Huasuo. Poin kontribusi. Luming penasaran. Kamu akan tahu saat kamu menjadi prajurit surgawi. Aku tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak sekarang. Kata Ling Huasuo. Istana Surgawi hanya merekrut generasi muda untuk merekrut prajurit surgawi. Luming bertanya lagi. Ling Huasuo adalah seorang penguasa tertinggi dan pernah menjadi prajurit surgawi sebelumnya. Dia pasti tahu banyak informasi. Luming tentu saja harus memanfaatkan kesempatan itu untuk menanyakannya. Belum tentu. Kami juga akan merekrut yang lebih tua, tetapi sebagian besar berdasarkan potensi. Kami tidak akan merekrut mereka yang tidak memiliki cukup potensi. Tentu saja, kami akan tetap merekrut generasi muda. Ling Huasuo menjelaskan. Luming mengangguk dan menanyakan beberapa pertanyaan lagi, yang dijawab Ling Huasuo satu persatu. Setelah itu,
Lu Ming berpamitan dengan Ling Yuwei yang tampak enggan berpisah dengannya. Ia meninggalkan suku elf dan menuju gugusan bintang laut besi. Lu Ming pergi dengan sangat rahasia. Selain Ling Yuwei, Ling Huasuo dan beberapa orang lainnya, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Ini juga untuk mencegah siapapun menyakiti Lu Ming. Faktanya, Ling Yuwei bahkan mengarang ilusi bahwa Lu Ming masih berada di suku peri untuk membingungkan orang lain. Suku elf itu sangat jauh dari sekte pedang kota yang berlimpah. Lu Ming menghabiskan beberapa bulan sebelum dia kembali ke sekte pedang kota yang berlimpah. Lu Ming tidak membuat keributan besar. Sebaliknya, dia diam-diam kembali ke kota yang berlimpah dan sekte Jia untuk menemui pemimpin sekte Wang. Pemimpin sekte Wang, di mana saya bisa mendaftar untuk perekrutan prajurit surgawi Istana Surgawi? Apa yang perlu saya persiapkan? Lu Ming bertanya. Dulu pendaftarannya dilakukan di berbagai kota surgawi. Mengenai persyaratan dan persiapan pendaftarannya, kami belum tahu. Kata pemimpin sekte Wang, Sky City adalah kota raksasa yang dibangun oleh Istana Langit, melayang di alam semesta. Orang biasa tidak dapat memasuki Istana Surgawi. Mereka hanya dapat memasuki kota surgawi. Bab 3941, Tanah 10.000 Kuburan. Anda belum tahu kondisinya. Apa maksud Anda? Lu Ming mengernyitkan alisnya sedikit. Ya, Istana Surgawi merekrut prajurit surgawi, tetapi tidak sembarang orang dapat mendaftar. Ada syaratnya. Pada hari Yin yang ekstrim dalam beberapa bulan, Istana Surgawi akan mengeluarkan persyaratan pendaftaran. Persyaratan ini sebenarnya adalah persyaratan. Hanya mereka yang memenuhi persyaratan yang dapat mendaftar. Master Sekte Wang menjelaskan. Jadi begitu, Lu Ming mengangguk. Masih terlalu dini, dan masih ada 7 hingga 8 bulan sebelum hari Yin yang ekstrim. Tidak perlu terburu-buru. Pada hari-hari berikutnya, Lu Ming tinggal di sana dan fokus pada kultivasi. Fokus utamanya adalah memahami teknik angin surgawi dan mantra Grand Sundering. Waktu berlalu cepat, dan dalam sekejap mata, tibalah hari Yin ekstrim. Hari Yin terakhir adalah hari yang sangat istimewa. Pada hari ini, Qi yang dari seluruh alam semesta purba akan melemah sementara Qi Yin akan berkembang pesat. Ini adalah hari yang hanya terjadi sekali dalam setahun, kesempatan besar bagi mereka yang mengolah teknik kultivasi Yin yang paling hebat. Berkultivasi pada hari ini biasanya akan menghasilkan terobosan besar. Pada hari ini, Istana Surgawi, melalui giok surgawi yang bersifat ilusi, akhirnya mengeluarkan permintaan untuk mendaftar penilaian senjata surgawi. Mereka yang ingin mendaftar harus membawa sedikit Yin Qi spiritual. Selain itu, harus diperoleh sendiri agar dianggap memenuhi persyaratan. Membeli atau memberikannya kepada orang lain tidak dianggap memenuhi persyaratan. Hanya mereka yang memiliki sedikit aura jahat Yin Qi yang dapat mendaftar di kota surga dan memenuhi syarat untuk ikut serta dalam penilaian prajurit surgawi. Kekuatan Yin yang mengerikan. Lu Ming bingung dan segera mencari ketua sekte Wang untuk bertanya. Setelah mendengar penjelasan ketua sekte Wang, Lu Ming akhirnya mengerti. Pada hari Yin terakhir, banyak Yin Qi akan lahir di seluruh bagian alam semesta, bahkan banyak di antaranya akan melahirkan spiritualitas, terutama di beberapa tempat Yin terakhir di mana Yin Qi dan Qi jahat sangat padat. Mereka yang ingin mendaftar untuk penilaian senjata surgawi harus menemukan Yin Qi spiritual mereka sendiri. Hanya mereka yang memiliki Yin Qi spiritual yang memenuhi syarat untuk mendaftar. Lagi pula, itu harus diperolehnya sendiri. Tidak masuk akal jika ada bantuan orang lain. Anda mungkin bertanya, bagaimana Istana Surgawi tahu jika mereka telah mendapatkannya? Ini karena ada orang-orang di Istana Surgawi yang pandai meramal. Selama mereka mendapatkan Yin Qi jahat, mereka akan dapat meramalnya. Kalau mereka tahu itu dibeli atau diperoleh dengan bantuan orang tua, berarti mereka berbohong kepada Istana Surgawi. Akibat berbohong kepada Istana Surgawi akan sangat serius. Bukannya tidak ada orang seperti itu dalam sejarah, tetapi pada akhirnya, mereka semua menghilang dan tidak pernah muncul lagi. Semua orang tahu dalam hati mereka bahwa orang-orang ini tidak akan pernah muncul lagi. Pemimpin Sekte Wang, tahukah kau tempat mana di alam semesta yang memiliki energi Yin terpadat? Kemungkinan besar akan ada Yin Qi spiritual. Lu Ming bertanya, di alam semesta, ada banyak tempat dengan Yin Qi jahat yang padat. Ada juga banyak tempat di mana Yin Qi jahat spiritual dapat muncul. Namun, tidak mudah bagi orang biasa untuk mendapatkan Yin Qi jahat spiritual. Master Sekte Wang menjelaskan,
Apa maksudmu? Lu Ming bertanya. Karena ada banyak orang yang ingin berpartisipasi dalam penilaian senjata surgawi. Banyak ras di seluruh alam semesta purba akan berpartisipasi. Oleh karena itu, banyak tempat roh yin mungkin akan disegel oleh para ahli dari kekuatan yang kuat, sehingga sulit bagi orang luar untuk masuk. Kata pemimpin Sekte Wang, bukankah kau bilang tidak ada orang lain yang bisa menolong? Mengapa kekuatan-kekuatan besar itu masih bisa mengirim orang untuk menghalanginya? Lu Ming mengerutkan kening. Mereka hanya mengirim orang untuk menutup area tertentu dan membiarkan pasukan itu memasuki area itu untuk mencari Yin Qi yang gelap. Bahkan jika mereka tidak membantu, Istana Surgawi tidak akan dapat mengetahuinya. Ini disebut kebijakan Istana Surgawi, dan orang-orang di bawah memiliki tindakan pencegahan. Master Sekte Wang menjelaskan. Lu Ming terdiam dan mengerutkan kening. Dengan cara ini, tidak akan mudah memperoleh kekuatan Yin yang mengerikan secara spiritual. Beberapa wilayah iblis Yin yang terkenal akan ditutup oleh kekuatan besar, sehingga sulit bagi yang lain untuk masuk atau memperjuangkannya. Lalu yang lain hanya bisa mencoba peruntungannya. Kata Lu Ming. Mungkinkah dia akan bingung pada sidang pertama? Tidak perlu baginya untuk memasuki Istana Surgawi untuk menjadi seorang prajurit surgawi, tetapi Qiu Yue kemungkinan besar telah dibawa pergi oleh para petinggi Istana Surgawi yang ilusi. Jika dia tidak memasuki Istana Surgawi, bagaimana dia bisa mengetahui tentang Qiu Yue? Jika dia tidak mencari tahu lebih banyak tentang Qiu Yue, dia tidak akan bisa tenang. Terlebih lagi, selama kurun waktu ini, dia juga tahu bahwa menjadi seorang prajurit surgawi dari Istana Surgawi adalah bentuk pelatihan yang sangat bagus. Di alam semesta, 90% penguasa telah memasuki Istana Surgawi dan menjadi prajurit surgawi. Banyak jenius yang kultivasinya meningkat pesat setelah memasuki Istana Surgawi, meninggalkan mereka yang tidak masuk. Jika mereka ingin melangkah lebih jauh di masa depan, menjadi prajurit surgawi adalah hal yang penting dan sangat berguna. Oleh karena itu, Lu Ming masih berharap untuk menjadi prajurit dewa. Dia tidak bisa dihentikan pada langkah pertama. Memang, orang-orang dari kekuatan kecil hanya dapat mencoba peruntungan mereka atau pergi ke tempat-tempat di mana Yin Qi jahat tidak terlalu padat. Lagi pula, pada hari Yin terakhir, beberapa tempat di alam semesta di mana Yin Qi jahat tidak terlalu padat juga dapat menghasilkan Yin Qi jahat spiritual. Master Sekte Wang menjelaskan. Setelah mengobrol dengan pemimpin Sekte Wang sebentar, pemimpin Sekte Wang pergi, meninggalkan Lu Ming merenung sendiri. Lu Ming, aku punya tempat yang bisa aku rekomendasikan padamu. Suara Bon terdengar. Tempat apa? Lu Ming sangat gembira. Tempat itu disebut Tanah 10.000 Kuburan. Di sana terdapat Yin Qi yang sangat padat dan sangat mungkin menghasilkan Yin Qi yang sangat spiritual. Kata Bon, pasti ada banyak kekuatan besar yang menghalangi tempat ini. Bagaimana aku bisa masuk? Kata Lu Ming, jangan khawatir, aku sudah tinggal di tempat itu cukup lama, jadi aku sangat mengenalnya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan itu menyegelnya, aku punya cara untuk masuk. Selain itu, aku menyembunyikan beberapa hal di tempat itu. Ada 3.000 keterampilan rahasia kuno dan beberapa keterampilan rahasia biasa dari jalur iblis. Itu cocok untukmu. Kata Bon, ada 3.000 teknik rahasia kuno. Mata Lu Ming berbinar dan dia segera memutuskan bahwa dia harus pergi ke tempat itu. Dan jika Bon berkata dia boleh pergi, maka itu pasti tidak akan menjadi masalah. Baiklah, ayo berangkat. Lu Ming segera mengambil keputusan. Dia mengeluarkan beberapa lembar peta langit berbintang dan mulai mengamati. Dia memperoleh peta-peta ini dari suku peri. Peta-peta itu adalah peta terbaik di alam semesta dan mencakup sebagian besar wilayah di alam semesta. Hanya ras yang kuat seperti ras elf yang akan memiliki peta langit berbintang seperti itu. Peta langit berbintang seperti itu sangat berharga. Jika bukan karena kebaikan hati Lu Ming yang besar kepada ras elf, mereka tidak akan bisa mendapatkannya. Tak lama kemudian, Lu Ming menemukan tanah 10.000 kuburan di peta bintang. Tanah itu masih agak jauh dari gugusan zona bintang laut besi. Lu Ming segera bergegas ke sana. Setengah bulan kemudian, Lu Ming tiba di sekitar tanah 10.000 kuburan. Dia masih terlambat selangkah. Tanah luas berisi 10.000 kuburan itu telah ditutup oleh beberapa pasukan. Total ada 2 ras yang kuat telah menyegel tanah 10.000 kuburan. Ras perempuan tua dan ras matahari bulan.